Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi kitab Keluaran. Ya, kemarin kita sudah bahas. Ini baru yang kedua ya. Jadi baru kita melakukan analisis kitab ini dan kita seperti biasa dengan prinsip trilogi. Karena dalam Amsal 22 ayat 20 itu jelas dikatakan di sana Tuhan berbicara 3 kali. Itu cara yang excellent lah, yang luar biasa. Nah, jadi sifat dasar dari kitab Keluaran ini intinya ini berbicara soal anak-anak Yakub. Istilah Ibrani We'eleh Shemot itu artinya, ini ayat 1 pasal 1 itu. These are the names. Inilah nama-nama daripada yang dimaksud anak-anak Yakub yang datang ke Mesir. Jadi kitab Keluaran intinya menceritakan tentang anak-anak Israel yang datang ke Mesir itu. Jadi bukan hanya keluarnya mereka dari Mesir, tapi menceritakan awalnya lah ya. Kalau dalam kitab Keluaran yang 40 pasal, kita sudah bagi pasal 1 sampai pasal yang ke-18. Ini bicara anak-anak Israel yang keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Belum ya, masih, karena Israel nanti ternyata dia berkemah lah katakan begitu ya di Gunung Sinai selama 11 bulan. Di sana Israel mengadakan perjanjian, dikasih loh batu ya. Dan ada satu kejadian ya di pasal 32-nya itu, makanya kita dari pasal 19:31 itu di Sinai, tapi masih di Sinai juga, hanya udah beda ini dari pasal 32 ke 40, karena di sana sudah terjadi pemberontakan, katakanlah anak lembu emas peristiwa itu ya. Itu peristiwa yang boleh dikatakan seluruh perjalanan Israel jadi beda ya, akibat peristiwa anak lembu emas itu ya. Nanti kita lihat akibat daripada anak lembu emas itu ya. Kita kemarin sudah bahas sedikit singgung ya mengenai anak lembu emas. Jadi ceritanya begini. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 18 itu perjalanan Israel, kita nggak bahas dulu. Pokoknya sudah sampailah mereka di Gunung Sinai, berkemah mereka 11 bulan. Nah, waktu itu Tuhan datang sendiri mengikat perjanjian secara langsung, katakanlah begitu ya. Tuhan turun di Gunung Sinai dengan dalam bentuk api. Gunung Sinai itu berasap luar biasa, gemetar, ada suara sangkakala, makin lama makin keras. Dia orang Israel di bawah itu dibatasin. Dan Tuhan berbicara langsung dari atas itu, Gunung Sinai itu, 10 hukum itu yang akhirnya ditulislah ya dalam loh batu. Nah, ketika itu selesai peristiwa itu, Musa bilang dia mau berangkat naik ke atas dengan Yosua. Nah, di sana 40 hari Musa di sana ya bertemu dengan Tuhan lah ya, dan dia menerima loh batu itu. Ketika itu Harun di bawah, ada Harun ya, tua-tua juga di sana semua. Nah, mereka ini selama 40 hari itu mereka merasa ya bingung gitu, kok kemana ini Musa gitu loh ya. Sehingga akhirnya mereka mengusulkan ya kepada Harun, buatlah bagi kami anak lembu emas. Seperti kita baca dulu ya, ini ceritanya ini ya. Ini soalnya peristiwa ini merubah seluruh jalan hidup Israel sebagai suatu bangsa itu. Ya, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata, mari buatlah untuk kami Allah
yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bayangkanlah saudaraku. Di kitab Nabi-Nabi dibilang itu bangsa-bangsa lain tidak ada yang menukar Allahnya. Ya. Tapi ini Israel apa? Ya. Menukar dia mau Allah ya. Yang lain ya. Dikatakan di sini buatlah untuk kami Allah. Ini ngeri juga ya. Udah gitu tanggalkan semua emas apa semuanya, dijadikanlah anak lembu ya. Dan bukan sampai yang nggak hanya di situ aja ya kepada anak lembu tuangan, nggak cuma itu. Kemudian berkatalah mereka langsung berkata, "Hei Israel, inilah Allahmu." Ini termasuk Harun mengambil bagian di sini ya. Makanya benar Tuhan murka sekali juga sama Harun, mau membinasakan Harun juga. Termasuk seluruh bangsa ini mau dibinasakan. Tuhan mau bangun lagi satu bangsa yang baru dari Musa. Yosua nggak ikut dengan Musa dan Yosua ya, karena mereka ada di sana. Nah, ayat 5 mengatakan ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Ini suatu ibadah, dibangunlah oleh Harun suatu semacam ibadah. Ada mezbahnya, ada juga korbannya, ya, korban mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Ada juga nanti hari rayanya, besok hari raya. Jadi lihat ya. Jadi yang dikerjakan oleh bangsa Israel itu, termasuk Harun di sana di dalamnya ikut ambil bagian, dia membangun suatu ibadah baru. Tuhan juga dengan Musa sudah membuat dengan segala peraturan, nanti kita lihat cara mungkin kemas sucinya dan sebagainya. Udah ada sesuai dengan contoh yang diperlihatkan Tuhan di atas gunung itu. Tapi di sini Israel di bawah ini di kaki gunung ini bangun juga ibadah baru dengan pusat penyembahan anak lembu emas. Ini yang nanti kita akan belajar mengaplikasikannya kepada dunia kekristenan. Sebenarnya pusat penyembahan dunia kekristenan itu apa? Nanti jangan kaget ya. Berhala anak lembu emas ini nggak main-main, Bapak Saudara, nggak main-main. Karena yang ngerjain itu juga Harun. Itu Harun seorang, ya tahu sendirilah posisinya itu kan di bawah Musa. Jadi dan juga tua-tuannya tua-tua Israel ini mereka ini sudah ikat perjanjian dengan Yahweh. Sudah mengalami banyak mujizat juga di Mesir. Mujizatnya itu luar biasa itu. 10 mujizat anak sulung mati yang terakhir itu di perjalanan dari Mesir ke Sinai. Itu juga luar biasa ya. 3 bulan ya. Perjalanan dari Mesir ke Sinai 3 bulan, baru 11 bulan Israel berkemah di Gunung Sinai, baru dia jalan ke Kades Barnea sisanya itu. 2 tahun lah total itu. Jadi ini ibadah ini gimana ya? Bukan karena orang banyak pikir berhala, orang-orang jahat yang menyembah berhala. Enggak juga. Ini Harun, para tua-tua. Barangkali Hur juga di situ. Ya. Para pemimpin-pemimpin itu di situ mereka bangun ibadah baru dengan pusat penyembahan anak lembu emas. Ibadahnya ada, hari rayanya ada, korban persembahan bakarannya ada, korban keselamatannya ada, ya. Dan mereka bersukaria di situ, makan minum, bangun mereka bersukaria. Ini saya sedang menekankan ya saudaraku bahwa ini tidak main-main. Nanti kita langsung lihat aplikasinya ya. Intinya begini, saya mau kasih tahu 3 akibat karena mereka ini katakanlah membangun ibadah baru dengan pusat penyembahan anak lembu emas. Apa akibatnya yang 3 ini? Yang pertama, dikatakan di sini, ini yang paling ngeri nih, malaikat Tuhanlah yang Tuhan tidak mau lagi berjalan di tengah-tengah mereka itu, ya. Karena kata Tuhan, kamu ini bangsa tegar tengkuk, kalau aku jalan aja sesaat aja, aku akan binasakan kamu semua. Tapi Tuhan masih baik, dia kirim aja utusannya, malaikat akan mimpin kamu ke tanah perjanjian sana, bukan aku. Musa udah, nanti kita bahas barangkali secara khusus Musa minta penyertaan ya.
minta ya dikasih di sini dibilang ayat 1 pasal 33, pergilah berjalan dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar ke negeri yang telah kujanjikan. Dikatakan ayat 2-nya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk menghalau gini. Sebab dikatakan di sini, aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu, kata Tuhan ini ya. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi sejak peristiwa anak lembu emas, Tuhan tidak lagi berjalan di tengah-tengah bangsa Israel, tapi dia mengutus malaikatnya untuk menghantam 7 bangsa di tanah perjanjian itu. Ya, ini makanya bangsa itu ngeri ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini. Berkabunglah mereka, tidak lagi pakai perhiasan, tapi sudah dicap engkau bangsa yang tegar tengkuk, kata Tuhan, dan aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu, supaya jangan kau binasa nanti karena tegar tengkuknya itu. Ya, ini satu akibat. Ya, satu akibat apa ya namanya, penyembahan anak lembu emas. Ya. Yang kedua, kita melihat ini banyak orang nggak tahu bahwa kemah suci yang merupakan simbol kehadiran Tuhan tadinya mau ditempatkan di tengah-tengah bangsa itu, tapi sekarang tidak, dia di luar perkemahan. Mari kita melihat ya. Pasal 33 dulu ayat 7 ya, kita baca dulu ya. Sesudah itu, ini akibat kedua ya, yang sebenarnya masih bersambung dengan akibat pertama sebenarnya. Karena Tuhan sudah tidak lagi di tengah-tengah bangsa Israel, dia sudah hanya mengutus malaikatnya, maka kemah suci itu tidak lagi dibangun di tengah-tengah bangsa itu. Ya, karena kemah suci simbol kehadiran Tuhan, maka kemah suci jadi disebut kemah pertemuan yang dibuat Musa jauh dari perkemahan. Nah, coba kita baca dulu ya ayatnya. Keluaran pasal 33 ayat 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, perhatikan ini ya. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Coba dulu pikir, kenapa? Kenapa orang yang mau cari Tuhan mesti keluar dan pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan? Jawabnya sederhana. Karena Tuhan tidak ada di dalam perkemahan Israel. Mengapa? Karena sudah terjadi penyembahan anak lembu emas. Udah kelihatan ini. Nanti soalnya mau diaplikasikan ini dalam dunia kekristenan. Jadi siapa yang mau cari Tuhan keluar dari situ, dari perkemahan, masuk ke dalam kemah pertemuan itu, mendekat ke sana. Ya, Musa juga begitu. Ya, tapi kalau Yosua tinggal ya di kemah pertemuan itu, dia enggak dia masih muda waktu itu, dia tinggal di situ. Ya, luar biasa juga Yosua ini ya. Jadi katakan coba perhatikan ayat 11. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan Musa ini ya. Selalu Musa bolak-balik ya, kembali ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi Yosua ini memang dari muda udah diam dalam hadirat Tuhan lah, dalam kehadiran Tuhan. Ini akibat kedua ya. Jadi ketika nanti kemah itu didirikan, kemah pertemuan itu di pasal 40 selesai itu ya. Perhatikan nih 40 nih. Berfirmanlah Tuhan pasal 40 ya kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Kenapa sih mesti dibilang 2 kali? Tadinya soal rencananya kemah sucinya di tengah-tengah bangsa itu sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa. Tapi karena anak lembu emas, akhirnya jadi kemah pertemuan yang di luar perkemahan.
Ya, jadi kemah sucinya ada di luar perkemahan. Kalau kita dulu pakai istilah outside the camp. Kita bikin dulu zaman kuliah di Inalta itu outside the camp ministries. Pelayanan di luar perkemahan. Karena ini seluruh prinsip Alkitab. Dari mulai Habel itu di luar perkemahan. Kain juga orang yang beribadah, dia mempersembahkan korban juga, ya, bahkan membangun peradaban manusia keturunannya. Habel di luar perkemahan. Dari mulai Habel sampai Yohanes, Rasul Yohanes itu pelayanannya di Pulau Patmos. Itu sebabnya saya menamakan pelayanan ini pelayanan apa? Suara dari Patmos, suara orang yang di luar perkemahan itu. Ya. Ini perkemahan kekristenan sudah jatuh ini. Gereja di Asia kecil sudah jatuh karena 3 ajaran nanti bisa masuk situ. Jadi ini prinsip dari Kejadian sampai Wahyu. Pelayanan yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya itu adalah outside the camp, di luar perkemahan. Saya udah bikin videonya. Ada beberapa video tuh, enggak tahu 6 apa 7 atau belum sampai 7. Nah, ini akibat kedua ya. Akibat penyembahan anak lembu emas, ya, itu Tuhan tidak lagi memimpin atau hadir di tengah-tengah bangsa itu. Karena bangsa ini udah dicap Tuhan tegar tengkuk. Tapi Tuhan tetap tidak lepas tanggung jawab. Nah inilah ya, dia tetap putus malaikatnya. Pimpin dulu ini bangsa ini. Tetap janji Tuhan digenapi juga ya. Digenapi juga. Tapi ingat ya, pusat penyembahan Israel itu sejak saat itu bukan Tuhan. Mengapa bukan Tuhan? Ya anak lembu emas, sekalipun anak lembu emasnya sudah dibikin Musa, sudah dihancurin, kasih ke air, masukin air, suruh minum orang Israel. Habis setelah itu, tapi selama 40 tahun Israel enggak nyembah Tuhan lagi. Kita coba lihat di pasal 7 kisah para rasul itu. Ya, pakai ini aja. Kisah para rasul yang dibilang oleh Stefanus. Selama 40 tahun itu emangnya Israel tuh beribadah sama Tuhan? Enggak. Jadi kita lihat ya. Ini dia. Kisah para rasul pasal 7 ya. Ayat yang ke-42. Ayat 41 ya. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu, ya, mempersembahkan persembahan sebagai ayat 42. Maka berpalinglah Allah ini ya, dan mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Seperti ada tertulis, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, kata Tuhan. Selama 40 tahun tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan dan patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Banyak orang nggak melihat fakta ini. Dipikir Israel selama di padang gurun 40 tahun itu karena ada kemah suci di situ, ada kemah pertemuan. Banyak orang pikir, oh mereka beribadah kepada Tuhan, pusat penyembahannya Tuhan. Bukan. Sejak peristiwa anak lembu emas, pusat ibadah Israel bukan Tuhan tapi berhala. Dan nanti kita melihat dalam wilayah kekristenan pusatnya siapa. Baik, kita bukakan dulu ini supaya ini buat umat pilihan Tuhan. Ya. Oke. Ini yang kedua ya tadi akibatnya. Yang ketiga. Ya, yang pertama tadi Tuhan tidak lagi ada di hadir. Dia hanya ngutus malaikatnya. Yang kedua, kemah suci yang tadinya harusnya dirancang untuk di tengah-tengah bangsa itu. Walaupun nanti kalau kita lagi bilangan itu kelihatan di tengah, tapi enggak. Tetap prinsipnya itu outside the camp. Tadi kemah suci situ, tapi sekarang dia di luar perkemahan. Yang disebut kemah pertemuan. Ya. Kemudian yang ketiga sekarang akibatnya. Keimaman yang tadinya seluruh bangsa
Tapi karena Musa begini, coba dulu kita lihat di sejarahnya ya. Kenapa Lewi? Banyak orang pikir, oh Lewi dipilih, ya karena Tuhan mau pilih aja. Enggak, ada sejarahnya itu. Coba dulu kita lihat ya. Ada sejarahnya kenapa jadi suku Lewi yang jadi imam. Orang rencananya di pasal ini kan, perhatikan ini. Ini kita akan bahas nanti dalam perjanjian, tapi kita singgung sedikit dulu ya. Tuhan bilang gini, perjanjian itu pertama engkau jadi harta kesayangan, kedua engkau menjadi kerajaan imam. Israel itu menjadi kerajaan imam, artinya semuanya imam-imam, semuanya raja-raja. Itu rencana semula. Baru yang ketiga, di sini bangsa yang kudus. Jadi tadinya Tuhan rencanakan Israel itu menjadi imam-imam semua suku. Tapi karena peristiwa anak lembu emas, nah dan Musa bilang begini. Nah ini yang perlu diperhatikan ini ya. Pasal 30 anak lembu Lewi, pasal 32 26 nih. Coba perhatikan dulu. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu. Artinya di luar. Serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan? Datanglah kepadaku. Lalu, ini ada suara angin kebetulan angin banyak. Puji Tuhan lah ya. Jadi mudah-mudahan suara saya nggak mengganggu. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Hanya Bani Lewi ya. Ketika Musa ada di luar, kan Israel itu sedang menyembah anak lembu emas. Musa berada di luarnya itu, pintu itu di luar. Dia panggil, siapa yang memihak kepada Tuhan, katanya. Karena tadi kan sudah tahu kalau orang mau cari Tuhan, Tuhan nggak ada lagi di situ. Jadi Musa bilang, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku, kata Musa. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Kemudian baru ayat 27, baiklah kamu masing-masing mengikat pedangnya pada pinggangnya, berjalanlah kian kemari di perkemahan itu, disuruh bunuh saudara-saudara yang nyembah berhala itu. Ada 3.000 mati, dibunuh oleh Bani Lewi. Ya. Terus Musa bilang, abdikanlah mulai dari sini, baktikanlah dirimu mulai hari ini, kata Musa kepada Bani Lewi. Baktikan dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayar jiwa anaknya laki-laki yang seorang, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Nah, kita nggak jelas di sini. Belum jelas siapa imam itu, tapi baru di bagian pasal-pasal berikut di kitab kita barulah ketahuan bahwa Lewi lah yang jatuh keimaman. Ini sebenarnya inilah dasarnya. Baktikan dirimu, kata Musa kepada Bani Lewi. Baktikan sebagai imam, itu yang dimaksudnya. Karena akhirnya imam itu menjadi suku Lewi. Itu tidak rencana semula, bukan. Sudah lihat di pasal 19 ya. Rencananya Israel itu menjadi 3 itu ya. Harta kesayangan, kerajaan imam, dan bangsa kudus. Itu rencananya. Tapi karena anak lembu emas ya udah. Dan cuma suku Lewi yang berpihak kepada Tuhan. Ketika Musa berdiri di pintu perkemahan itu, ya sudah. Keimaman itu jatuh kepada suku Lewi. Itu ceritanya. Ya. 3 akibat ini ngeri. Ya. 3 akibat ini. Pertama, Tuhan tidak hadir lagi di tengah-tengah itu. Kedua, kemah suci nggak ada di tengah-tengah itu lagi. Ditaruh di kemah pertemuan jauh dari perkemahan. Ketiga, keimamannya tidak lagi kepada seluruh bangsa, kepada seluruh suku. Tidak. Hanya suku Lewi. Ini akibatnya ya. Coba dulu kita langsung lihat ya, ini masih ada waktu kita. Kita aplikasikan dulu kepada dunia kekristenan. Apakah pusat penyembahan dunia kekristenan itu Tuhan atau Mamon? Ini perlu dibahas. Karena ini yang sangat penting. Yang lain-lain juga. Ya. Karena orang nanti merasa
Kalau saya sibuk beraktivitas secara agamawi ya, datang hari Minggu atau apa, melakukan ibadah-ibadah agamawi begitu, saudara jangan langsung bilang itu pusat penyembahannya itu Tuhan. Tunggu dulu, masih panjang ya, masih banyak urusan. Ya, ya karena Harun juga begitu. Anak lembu emas yang dulu Israel itu juga dia punya hari rayanya, punya korban persembahan bakarannya, punya korban keselamatannya. Orang-orang yang itu ibadah di sana bukanlah orang-orang receh ya, recehan. Itu para pemimpin semua. Cuman Musa dengan Yosua dan akhirnya seluruh suku Bani Lewi yang mengikuti, yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Ya, jangan salah. Ya. Jangan nanti kita pikir yang ibadah berhala ini orang-orang biasanya ini. Enggak, nanti kita lihat ya. Mari kita mulai dulu langsung dari cerita Yudaisme lah ya, sebelum kita masuk dalam budaya kekristenan ini kalau sempat ya. Mudah-mudahan sempat lah, haruslah ya. Yudaisme itu orang Farisi, ahli Taurat itu pusat penyembahannya Mamon. Ini coba lihat ya, Lukas pasal 16 ini, sudah lihat ya. Ayat yang ke-14 ya. Atau dari ayat 13 ya. Seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, karena jika dia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Baru dikasih kesimpulannya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia, mencemooh Yesus. Jadi orang Farisi atau Sanhedrin ya, mahkamah agama yang 70 anggotanya itu, dengan gedungnya yang megah, dengan segala korban bakarannya yang dahsyat, dengan segala ritual-ritualnya yang luar biasa, dengan segala rasa hormat dari para bangsa Israel itu kepada orang Farisi ini. Oh, itu mereka dihormati loh. Di sana ada Gamaliel, di sana ada Nikodemus, ada Yusuf Arimatea, ada orang-orang yang menurut Yohanes ini mengikut murid Yesus ini, tapi sembunyi-sembunyi karena malu. Kayak Nikodemus datangnya malam, malu. Ya. Mereka itu ternyata pusat ibadahnya itu bukan Tuhan. Mamon, hamba Mamon katanya ini bilang. Ya. Dan mereka ini kenapa buktinya? Yang mereka ini yang bunuh Yesus. Ingat ya, yang bunuh Yesus bukan Pilatus. Aduh, jangan salah. Jangan ngikut-ngikutin pengakuan iman kredo-kredo itu. Yang bilang Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ya benar, menderita aja di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tapi yang bunuhnya itu Sanhedrin, itu ahli Taurat orang Farisi yang hamba-hamba Mamon itu loh. Itu yang bunuh Yesus. Nah sekarang kita coba dulu. Udah habis ini, aduh. Sudah habis ini ya waktunya. Jadi besok lagi kita apa? Atau saya ambil kesimpulan lah ya. Dunia gereja sudah jatuh. Di dalam Wahyu pasal 2 pasal 3 jatuh. Kalau 3 ajaran ini, Belial, Nikolaus, Jabel. Dan pusat penyembahan dunia kekristenan itu sekarang, karena Kristen sudah menjadi dunia, sistem kosmos, itu pusatnya itu ya Mamon. Enggak sempat, nanti saya takut putus ininya. Oke lah. Kita sambung lagi besok, langsung kita menyambung aplikasi ya. Haleluya. Amin.